Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Mantep banget, koreksinya lumayan ya. Tapi kemarin 2 hari yang lalu sempat $153.000. Hari ini kayaknya masih bisa diterima ya, 55, 56, 57 dan $58.000 ya. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Bong, Dogecoin, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitcoin itu pakai enak banget, apalagi charge-nya itu 0% ya. Di saat market lagi bearish gini, di Bitcoin ada yang naik hingga 80%, 70%, bahkan hingga ratusan persen gitu ya. Dan banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin yang baru-baru itu hampir rata-rata ada di Bitcoin semua sih ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas sebuah token atau memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Kalau kita lihat pergerakan dari harga Bitcoin menggunakan time frame mingguan ya, deviasi sisi bawah di bawah range ya, low saat ini sedang berlangsung, yang kalian bisa lihat di warna lingkar warna orange ini. Jadi di fase ini adalah di fase memang koreksi gitu ya. Koreksinya artinya adalah bisa dikatakan itu adalah terendahnya. Jadi Bitcoin saat ini perlu bangkit lebih dari 4,5% agar berhasil merebut kembali kisaran akumulasi bulan rendahnya kembali menjadi supportnya. Jadi saat ini supportnya itu di angka 56 ribuan dolar ya. Akankah sejarah ini bakal terulang kembali? Ini kalian bisa lihat ya. Ini terjadi koreksi, kemudian area supportnya udah kencang banget, kemudian juga demikian. Ini warna orange ini. Jadi tidak akan lama lagi akan ada weekly candle close yang bakal terjadi ini ya buat Bitcoin nih. Sepertinya bakal kuat sih terjadi reversal setelah ini karena memang Bitcoin ini bakal mengalami konsolidasi dalam beberapa minggu depan, yang mana diprediksikan itu berakhir di bulan Agustus atau di bulan September yang akan datang, sebelum masuki fase yang warna hijau seperti di tahun 2020 dan terjadi juga di tahun 2024 ini ya. Makanya kita lihat aja pemompaan selanjutnya buat harga Bitcoin. Momen buy the dip kayaknya oke-oke aja, kalian bisa lihat dan kalian perhatikan di sini bahwa di warna pink yang saat ini terjadi konsolidasi, kayaknya momennya adalah tepat sebelum 546 hari ke depan ya dari halving. Ini yang warna biru adalah pas terjadinya halving. Jadi kalian perhatikan 546 hari ke depan bahwa Bitcoin bisa mencapai dengan harga tertingginya. Jadi diprediksikan di kuartal ketiga tahun 2025 itu adalah hype dari si Bitcoin ini. Jadi ini adalah di fase yang wajar banget. Ini kalian bisa lihat setelah halving yang kedua ini ya, yang warna biru ini panjang ini, garis panjang ini adalah pas pelaksanaan halving. Ini terjadi konsolidasi juga, yang warna lingkar warna orange ini sama semua ya. Jadi ketika pas pelaksanaan halving kemudian terjadi koreksi, kemudian mengalami candlestick ini menggunakan time frame bulanan ya. Jadi dalam 4 sampai 5 bulan itu chartnya masih bertahan atau konsolidasi di angka-angka tersebut sebelum mencapai titik tertingginya ya. Ini sih mirip-mirip banget, makanya ini sejarah kayaknya sih bakal terulang buat harga Bitcoin setelah halving ini. Yes, ini ada hal menarik ya. Setelah pemerintah Jerman mereka melakukan penjualan Bitcoin yang jumlahnya signifikan banget, bahkan sampai pendiri foundation dari Justin Sun aja, pendiri dari Tron Foundation dan beberapa exchange pasti termasuk Huobi Global, dia punya juga di situ. Dia itu bakal menawarkan diri untuk membeli dari Bitcoin si Jerman tersebut, negara Jerman tersebut, senilai 2, berapa miliaran dolar gitu ya. Karena daripada dijual gitu ya, lebih baik kata dia kasih ke dia yang beli secara langsung kata dia. Sehingga menjadi food yang cukup lumayan panjang karena koreksi Bitcoin ini sampai $153.000. Tadi ya stand 63.000 dolar, langsung turun drastis banget gitu ya. Jadi luar biasa banget penurunannya. Tapi nah setelah negara Jerman tersebut melakukan penjualan beberapa jutaan dolar dalam bentuk Bitcoin, ternyata mereka melakukan buyback, membeli kembali ya, beli lagi nih ya setelah mereka menjual, koreksi ya. Kemudian tiba-tiba dia beli lagi. Bahkan mereka baru saja membeli sekitar 1.915 Bitcoin atau setara dengan 111 juta dolar yang mana dilaksanakan pada hari kemarin. Sepertinya mereka ini menyadari ya bahwa mereka dapat mencetak euro tetapi tidak dapat
mencetak Bitcoin karena Bitcoin terbatas banget suplainya ya. Yes, ini ada gambarannya. Salah satu mantan pendiri dari Binance, raksasa pertukaran Binance. Wah, Changpeng Zhao katanya akan kembali ke Bitcoin. Pasar bull run siap dimulai. Apakah ada gebrakan atau seperti apa? Ini lagi ramai banget di Twitter. Kita lihat aja. Oke, selanjutnya datang dari Shiba Inu. Oke, ini banyak banget yang request, Bang, tolong update lagi terbaru dari Shiba Inu. Boleh. Ini kita lihat market cap mereka saat ini berada di bawah 10 miliar dolar. Jadi artinya apa? Bahwa ini masih kemungkinan buat tembus ke 15 miliar dolar seperti 1 bulan yang lalu ketika harga Shiba tembus di angka 0,4-0,5 rupiah. Kayaknya masih terang banget gitu ya di sini. Apalagi kita lihat beberapa altcoin dan meme coin memang terjadi koreksi yang secara global signifikan, likuidasi dari Bitcoin juga secara global itu turun banget. Tapi kita lihat ini ya, ada beberapa potensi yang tertuju pada Shiba Inu dan Dogecoin. Kenapa? Karena dua meme coin legend ini itu belum mencapai harga tertingginya di tahun 2024 nih. Sedangkan beberapa meme coin lain kayaknya sih udah semua ya, PP, Bong, Dogwip Head, banyak yang sudah mencapai dengan puncak tertingginya. Yes, selain itu juga ternyata di saat market lagi bearish ini dimanfaatkan oleh Shiba Inu untuk mengurangi supply dengan melakukan pembakaran. Bahkan range nilai pembakaran mereka naik sampai dengan 781%. Wow. Selain itu juga banyak sekali beberapa analis yang prediksi bahwa setelah halving Bitcoin itu terjadi, bahwa Bitcoin itu bisa naiknya hingga 2 sampai dengan 4 kali lipat ya pas tertinggi dia. Jadi kalau misalkan saat ini misalkan 55.000 dolar, kalau 2 kali lipatnya aja berarti udah 100 ribuan dolar ya. Nah, ini ada beberapa spekulasi ketika harga Bitcoin mencapai dengan 150.000 dolar, 325.000 dolar, 500.000 dolar atau di 1 juta dolar. Berapa sih harga Shiba Inu ketika harga Bitcoin di angka tersebut? Wah, ini mantep banget sih ya. Ekspektasinya kayaknya masih masuk akal gitu ya. Kalau misalkan Shiba Inu bisa melonjak di angka 0,003 dolar, berarti udah stand dia itu udah di angka ratusan rupiah ya, puluhan atau ratusan rupiah. Kayaknya sih masih oke. Karena kita lihat saat ini aja lebih dekat ke 1 rupiah. Meskipun harga tertinggi dia di tahun 2001 udah mencapai di angka 1 rupiah dan terjadi koreksi. Tapi kita lihat kalau misalkan Bitcoinnya tembus 150.000 dolar, kayaknya kalau Shiba Inu udah standnya nggak di bawah 1 rupiah lagi nih ya. Beberapa prediksi juga, analis ini prediksi bahwa Shiba Inu itu bisa mencapai harganya sama seperti si Floki ya, standnya udah di angka 1 rupiahan. Bahkan ChatGPT aja memprediksi bahwa Shiba Inu bisa tembus sampai dengan 443%, yang mana ketika mencapai harga tertinggi terbaru dari si Bitcoin tersebut. Nah, bahkan menurut laporan dari Coinpedia Market aja, si Shiba masih dalam daftar meme coin yang perlu atau altcoin yang perlu diperhatikan di minggu yang akan datang ya. Termasuk ada Solana, ada Billy, ini ada Apu, ada Duko, ada Floki, ada Shiba, Dogecoin, dan beberapa altcoin lain ya. Bahkan kemarin aja itu lumayan banget. Shiba Inu naiknya hingga 16%, pembalikan arahnya lebih cepat dan volume perdagangan mereka juga meningkat drastis ketika pembalikan arah dari Bitcoin dari 53.000 ke angka 58.000 dolar. Nah, ini ada yang menarik nih ya. Jadi Satoshi Kusama, salah satu tim pengembang dari Shiba Inu, ini baru muncul ke publik. Meskipun dia menggunakan penutup wajah atau ya seragam seperti itulah ya, pokoknya gambarnya antara Batman atau apa, saya juga kurang paham. Pokoknya dia menggunakan pakaian seperti inilah ya gambarnya. Jadi pengembang tim project dari Shiba Inu Token telah berhasil merampungkan acara temu muka bersejarah di Infinity Ventures Summit atau IVS di Kyoto. Acara tersebut itu menandai tonggak penting bagi komunitas Shiba Inu yang menawarkan kesempatan langka bagi para penggemar untuk terhubung dengan tokoh misterius tersebut. Jadi ini katanya sih Satoshi Kusama yang hadir ya di acara IPS Kyoto tersebut yang ada di Jepang. Nah, setelah itu ternyata dia mengumumkan dalam Twitternya, nah di sini setelah di Kyoto, bahwa mereka juga bakal mengumumkan tujuan berikutnya itu ada di Mumbai, India. Oke, dia mengucapkan terima kasih Kyoto, acara yang hebat kata dia. IPS perhentian berikutnya Mumbai. Demikian bunyi pesan tersebut yang disampaikan di Twitter mereka. Wah, baru tahu juga saya ini. Ternyata Satoshi Kusama tampil juga ya, tampil di publik ya, meskipun tidak
secara terang-terangan, tapi ada gitu orangnya benar gitu ya. Ada. Saya sejak holder 2020 aja baru tahu si Satoshi Kusama pakaiannya seperti ini gitu dan ada gitu ya. Selama ini kan cuma ada di media sosialnya aja, di Twitter, di Instagram atau di komunitas. Tapi ini lihat secara langsung, wah ternyata benar-benar ada Satoshi Kusama tersebut. Sebenarnya yang jadi pertanyaan tuh si Ryoshi. Ryoshi itu kan sejak tahun 2022 apa 2023 ya. 2022 itu mereka telah meninggalkan Shiba Inu. Ryoshi itu adalah, kalau kalian tahu deh, holder sejak tahun 2001 siapa Ryoshi ya. Salah satu pendiri dari Ethereum juga ya. Dan perlu kalian ingat bahwa Vitalik Buterin juga telah membakar Shiba Inu sebanyak 410 triliun, yang mana ini terjadi di tahun 2021 lalu ya. Wah, kalian tahu banget kalau misalnya sejarah dari Shiba Inu tersebut. Nah, di saat ada yang melakukan penjualan dengan jumlah yang sangat signifikan di antara beberapa altcoin, ternyata ini ada seekor whale yang belinya signifikan banget buat Shiba Inu token. Bahkan ada yang melakukan transaksi, itu pembelian Shiba Inu sampai dengan 10 juta dolar. Wow, gila banget. Berarti kurang lebih sekitar 160 miliaran rupiah yang dia beli dari paus tersebut. Wih, gila, ngeri banget ya. Jadi momen buy the dip epic banget kayaknya dia melakukan entry tersebut. Wah, ini kalau well mah enak banget ya. Apalagi harga Shiba masih di bawah 1 rupiah. Naik ke 10%, 5% aja udah kerasa banget gitu ya naiknya. Apalagi hingga ratusan persen. Waduh, nggak tahu udah kipas-kipas aja tuh si well itu ya. Enak banget jadi well tuh ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi well semua ya. Amin. Yes, mungkin itu aja deh yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua yang disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena wali keuangan hari kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.